tes lagi mic-nya. Tes 1 2 3 1 1. Tes. Tes. Tapi hari kemarin tak bisa. Iya dulu.
Apa dong? Tahu gitu.
Tidak
Orang sholat kadang-kadang dalam itu kita begitu. Aku nih langgan kewiwahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MSI. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Kepala Bidang Papkis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruma beserta istri. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu beserta istri. Yang kami hormati pejabat di lingkungan kantor wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruma, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya juala sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam semoga tetap tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkanlah acara ramah tamah dan penandatanganan transfer keluar dan transfer masuk TKTM Rehab Revitalisasi KUA dengan Kemenak Bengkulu Selatan dan Kemenak Bengkulu Utara Rabu 13 Mei 2026 dimulai. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita membacakan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Nanang Hermanto SHI MH. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Atas izin dan kasih sayang-Mu, kami dapat berkumpul di bumi Serawai Seijauan ini dalam bingkai silaturahmi dan ramah tamah antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma bersama seluruh jajaran Kementerian Agama seprovinsi Bengkulu. Allahumma ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh dengan berkah. Eratkanlah tali persaudaraan di antara kami. Satukanlah visi dan langkah kami dalam menjalankan tugas mulia sebagai abdi negara dan pelayanan umat di bidang keagamaan. Allahumma ya Allah, hilangkanlah sekat-sekat di antara kami dan gantikanlah dengan semangat kebersamaan demi mewujudkan Kemenak yang hebat dan bermartabat di Provinsi Bengkulu. Allahumma ya Allah, ya Aziz, berikanlah kekuatan, kesehatan, kearifan kepada para pemimpin kami serta seluruh ASN Kemenak seprovinsi Bengkulu. Mudahkanlah semua urusan kami dalam melayani masyarakat, menjunjung kerukunan umat beragama dan meningkatkan kualitas pendidikan serta membimbing keagamaan di wilayah kami masing-masing. Allahumma ya Allah ya Hafiz, jadikanlah momen ramah tamah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan momentum untuk saling bertukar kebaikan dan memperkuat sinergi di antara kami. Semoga keakraban yang terjalin hari ini menjadi modal bagi kami untuk bekerja lebih profesional, berintegritas, dan penuh dengan pengabdian. Allahumma ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa para pemimpin kami. Terimalah amal bakti kami dan jauhkanlah kami dari segala fitnah serta mara bahaya dalam menjalankan amanah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dan ucapan selamat datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma kepada Bapak Haji Irawadi SAG MH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Saifuddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang di lingkungan Kantor Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang kami hormati. Sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sudah hadir pada hari ini, yang sama-sama kita hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Ini selalu Pak mengiringi kami, takut juga gitu. Kemudian sama-sama kita hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang kami hormati Pak Kasubag TU, para kasih penyelenggara JFU JT Kemenak Kabupaten Serumah yang kami hormati. Ini kepala madrasah di mana? Oh gitu. Tadi kami sempat menghadirkan ya Pak beberapa kepala madrasah, tapi ada dipanggil untuk mengambil makro ya untuk MTQ. Kemudian ada dari Katim Keuangan, Humas dari Kanwil, di keluarga kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama, kami amat bersyukur ini Pak Kakanwil, pada hari ini dengan jadwal yang begitu padat, rundownnya sudah disampaikan. Nanti jam 4 sore ada pelantikan Dewan Hakim. Kemudian setelah itu serat sebentar di rumah dinas, malam makan malam dengan sholat isya dan sebagainya, baru menuju arena utama untuk melaksanakan MTQ. Oleh karena itu kami sangat bangga dan sangat senang sekali, sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang waktu yang singkat ini, momen yang berharga ini, kami masih bisa dari keuangan menyelipkan acara ya. Acara dadakan Pak Kanwil. Tadi ditelepon oleh Pak Hendri, Pak nanti acaranya seperti ini kan? Di samping Ramatama ada acara untuk penandatanganan pertandatanganan ya, keluar masuk revitalisasi KUA. Nah, saya dengan kawan-kawan alhamdulillah ini kan ada isi acara. Nah, jadi di tengah-tengah waktu yang sempit ini, waktu yang sedikit ini, Pak Kanwil berkenan untuk transit sebentar di Kemenak Kabupaten Sleman bersama Kepala Kemenak Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu beserta Ibu, dengan juga Kepala Bidang per bidang yang mendampingi Pak Kanwil. Selawat beserta salam kita sanjungkan kepada Habibullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kakanwil yang terhormat, Bapak sekalian yang kami hormati, Selumah ini kalau bagi kami sebenarnya bukan hal yang baru Pak. Karena kami juga pernah tugas di sini, pernah Kepala KUA Kecamatan Talo lebih kurang 1 tahun 3 bulan, kemudian pernah menjabat sebagai Kasih Urais dan Haji waktu itu bersama Pak Sipuan, tapi saya tidak bertahan, saya hanya 2 tahun setengah, sudah itu kembali ke kota Bengkulu. Kemudian suasananya seperti ini Pak Kakanwil. Memang tanahnya, kultur tanahnya yang bertebing gitu kan, berbukit. Jadi satu sisi memang enak, anginnya banyak Pak, tidak terlalu panas. Cuman satu sisi ada hal-hal yang sulit untuk diwujudkan.
Contoh misalnya kemarin kami sudah mengajukan untuk pembangunan KUA Kecamatan Selumah dan letaknya dekat pas di samping Masjid Agung Baitul Palahim yang sudah dikasih oleh Pemda. Cuman sudah diperiksa oleh Pak Jajang sebagai Subdit Perencanaan di Bimas Islam Kemenak RI. Ini informasi Pak, meneruskan Pak Hiransah sebenarnya cerita saya ini Pak. Ya, tidak bisa dibangun karena apa? Tebing Pak, karena tidak mencukupi dananya. Dan tanah sekarang itu masih statusnya hibah kita, tapi sudah dibagi oleh Pemda dengan Kementerian Haji Pak. Lebih kurang 1 hektar. Cuman suratnya masih batas hibah dari Pemda, belum sertifikat atas nama Kementerian Agama. Kami sudah berupaya menghubungi langsung dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional Selumah, untuk memantapkan itu. Kemudian kita punya kecamatan 14 Pak, semuanya ada kepala KUA-nya yang memegang 3 KUA ya Pak, karena SDM-nya kurang sekali ya. Satu juga sekarang posisinya kurang sehat dan tidak bisa aktif ya di Selumah, Lubuk Sandi ya, di Lubuk Sandi ya, kurang bisa aktif Pak karena sakit ya. Ini kondisi seperti itu. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah Negeri ada 7, kemudian Madrasah Sanawiyah Negeri ada 4, dan Madrasah Aliyah Negeri ada 2. Jadi sungguh luar biasa besar Pak di Kabupaten Selumah dengan SDM ataupun ASN-nya lebih kurang ini Pak Hiransah 456 ya ASN. Ini luar biasa, kami banyak untuk membantu dan pejabat-pejabatnya visioner, masih muda-muda semua Pak. Jadi bisa membantu dan mendampingi kami untuk melaksanakan tugas di Kemenak Kabupaten Selumah. Bersyukurnya juga saya sudah 2 kali nih Pak Kakanwil sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi. Pertama 2022 di Kaur, kemudian ini 2026 di Selumah. Jadi sudah 2 kali. Kata Pak Sipwan pening nggak? Pusing nggak? Saya kira tidak pusing Pak. Jadi semuanya bisa berjalan dan kerjasama kita dengan pemerintah daerah luar biasa bagusnya. Sehingga perjalanan ataupun pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Provinsi Bengkulu ini berjalan dengan baik. Sudah 2 tahapan Pak. Tahapan pertama Pawai Ta'aruf kemarin berjalan dengan meriah. Kemudian Pak Bupatinya juga jalan sekalipun tidak full. Kemudian Pak Wakil Bupati juga seperti itu. Kemudian tadi malam Ta'aruf. Luar biasa ramenya. Pak Kabaktiu menyaksikan sendiri ramenya. Jadi 2 tahapan ini sudah sukses untuk dilaksanakan. Tinggal nanti malam ya, beredar di YouTube itu Selumah mendatangkan dukun untuk menahan hujan. Ternyata bukan itu. Saya tanya Pak Kabaktiu, ini Pak Tiu memang Selumah seperti ini? Tidak, kata beliau itu. Itu hanya hoax saja, bukan di tempat kita itu Pak Hamdan. Kalau Pak Hamdan bawa dari Bandung. Jadi sekali lagi Pak Kakanwil, terima kasih telah meluangkan waktu dengan padatnya kegiatan mampir dalam rangka Ramadhan dengan kami di Kemenak Kabupaten Selumah, dan kami sangat senang semuanya riang dengan kawan-kawan di baik pun dalam bawah atap maupun yang KUA madrasah yang ada di Kabupaten Selumah ini. Kemudian mohon maaf barangkali Pak Kanwil tidak sempurna apa yang kami lakukan ini. Oleh karena itu ya namanya manusia, tentu ada kekurangan juga ada kelebihan. Semuanya itu adalah terdapat pada kami. Kalau betul itu lebihnya itu datang dari Allah SWT. Kalau itu salah mungkin keterliduran, kehilapan kami semua bersama ASN Kemenak Kabupaten Selumah. Saya kira ini Pak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian, Pak Kakanwil, Pak Kabak, Pak Kepala Kemenak Kabupaten Kota Bengkulu, Ibu-ibu Ketua DW yang telah hadir. Ada dari Kaur nih kan, bendahara Pak, bendahara dari Kaur. Kita apa dengan tekan tanci apa nih?
hadir pada saat ini. Mewakili Pak Kemenak karena Pak Kemenak dari Kawal belum juga hadir pada saat ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dan pembinaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Saifuddin SAG MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya hormati Pak Kabak Tata Usaha, Pak Kepala Bidang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, wabil khusus Sohibul Hajat Pak Dr. Haji Irawadi, Ibu Ketua-Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir, Pak Kasubag, para kasih, Kepala Kantor Urusan Agama, mungkin ada Kepala Madrasah di sini, jajaran karyawan, karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur atas izin Allah kita sekali lagi bisa bersilaturahim di sela kegiatan musabaqah tilawatil Quran ke-37 di Kabupaten Seluma ini. Tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Haji Irawadi ya, selaku Kepala Kemenak Seluma yang sebagai tuan rumah itu bebannya berat Pak itu. Beliau tadi laporan katanya, saya ini kok ditakdirkan jadi tuan rumah terus Pak. Saat 2 tahun yang lalu tuan rumah di Bengkulu Selatan. Oh di Kaur ya? Oh di Kaur. Sekarang di Seluma tuan rumah lagi. Nggak tahu 2 tahun yang akan datang di mana, apa tuan rumah lagi. MTQ kan 2 tahunan gitu kan gitu. 2 tahunan. Spesialis MTQ berkah loh Pak. Nanti kelak itu ada pertanyaan khusus itu, siapa yang pernah jadi tuan rumah MTQ gitu kan, gitu. Jadi tuan rumah sekali lagi punya beban tersendiri daripada kita sebagai tetamu ini gitu. Kenapa begitu? Ada hujan rintik belum turun, baru mendung aja was-was sudah pasti itu. Siapapun yang ketempatan tuan rumah, event apapun, inginnya itu perfect, sempurna, lancar. Itulah doanya gitu kan. Ketika diuji mendung saja itu sudah, waduh, jangan-jangan bener-bener turun ini gitu kan. Nah mudah-mudahan Pak nanti pas acaranya kan diturunin sekarang, pas acaranya nggak hujan. Bukan berarti kita nggak bersyukur atas hujan. Jika boleh meminta dan memohon agak digeser sebentar. Nah, setelah acara selesai ini, kayak kami yang hari amal bakti kemarin Pak, itu berhari-hari itu nggak berhenti hujan di Bengkulu itu Pak. Kemudian kami gladi sore-sore seperti ini, hari amal bakti kemarin di kantor gubernur itu kayak tambak ikan bandeng kayak gitu Pak. Nggak kelihatan lagi rumputnya Pak, tinggi. Ya Allah, seandainya besok pagi upacara seperti ini gimana nasib kami? Akhirnya kami membuat opsi di gedung sebelah jika hujan gitu. Sambil semua yang punya amalan-amalan soleh itu kami minta doanya Pak. Nggak usah motong kambing, nggak usah motong ayam kulitnya putih semua, nggak usah. Cuma minta doanya supaya besok subuhnya itu mendung bergumpal-gumpal, bergulung-gulung Pak. Setelah sholat subuh itu rintik pula gitu. Nah itu Pak, kita kalau punya hajat Pak diuji seperti itu, sejatinya artinya apa? Bahwa kita ini setiap
aktivitas apapun kepinginnya bagus, sempurna, baik, lancar. Itu doa semua itu. Makanya terima kasih khusus kepada Pak Irawadi beserta Ibu dan jajaran di Kemenak Seluma ini sudah menyiapkan menjamu kita semua, Bapak Ibu sekalian ya, Pak Kemenak ini dijamu semua di sini. Kami menyampaikan terima kasih Pak. Ternyata jamuan yang ada tidak terdampak efisiensi Pak, masih semarak, apelnya masih warna merah gitu kan. Biasanya kalau efisiensi ini apel merah jadi pucat Pak, apelnya itu jadi merah, menunjukkan keberkahan ya. Mudah-mudahan Pak semua yang hadir dan yang kita makan, yang memberi dan kita yang memakannya semua mendapatkan keberkahan Pak dari di sini. Ibu-ibu dewe, mohon maaf, Ibu nggak bisa hadir, beberapa event nggak bisa hadir, susah kami ini Pak Ibu. Ibu nggak bisa ke sini, saya nggak bisa ke sana Pak. Ini sudah sebulan ini bisa dibayangkan Pak, itu kan? Ya Pak Juni ya, itu sebulan. Itu walaupun pakai peci warna kuning emas itu nggak bisa meredam. Itu. Luar biasa. Jadi ya sudah hampir sebulan ini, asik juga ya kerja begini, konsen cuman video callan saja gitu. Tapi insya Allah nanti tanggal 22 insya Allah beliau Ibu Dewi ke sini, mungkin ada kegiatan nanti di Kepayang ya Pak Imam ya, ada kegiatan di Kepayang. Tentunya silaturahim seperti ini satu sama lain semakin mendekatkan kita semua Pak. Kita ditakdirkan diberikan amanah sebagai pejabat yang punya tugas dan fungsi yang peran penting di tempat satkernya masing-masing Pak. Betapa berat ujian menjadi pejabat itu, berat Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu ini selalu dampingi. Tujuannya apa? Supaya kita ini nggak keseliu, baik keseliu yang disengaja maupun keseliu yang tidak disengaja. Ada Pak, keseliu yang nggak disengaja itu ada Pak Widodo, Mas Widodo itu. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi ada tim kita di bawah ngapa-ngapain Pak. Artinya kita kena ngapa-ngapain juga akhirnya. Ini namanya bahwa betapa berat kita sebagai pimpinan. Berusaha benar itu bagus Pak, tapi untuk menjadi benar itu prosesnya itu mesti harus ada keikhlasan, harus ada, biar hidup kita ini dijauhkan dari sifat ngeluh terus Pak. Kalau kita ini ngeluh Pak, di mana tempat tugas itu ngeluh tuh lah. Gitu. Bapak Ibu yang bisa setiap hari kumpul sama nyonya-nyonyanya aja kan mesti ngeluh ya. Apalagi saya kan ngeluh kalau dituruti ngeluhnya itu. Tapi justru itulah ujian buat kita yang kayak gini. Nah, oleh karena itu saya meminta semuanya Pak Kemenak Kabupaten Kota 10 Kemenak Kabupaten Kota ini merupakan perpanjangan kami di Kanwil. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Menteri, perpanjangan Pak Menteri di provinsi itu ke Kanwil. Begitu seterusnya. Perpanjangan di kabupaten itu adalah Pak Kemenak. Kepanjangan di kecamatan adalah Pak Kepala KUA. Itu Pak undangnya, Kepala KUA. Makanya apapun yang kita lakukan itu langsung connecting dengan Kementerian Agama Pak. Tidak bisa Pak Hamdan walaupun di KUA yang jauh umpamanya, berdiri sendiri, bertingkah pola sendiri, biarlah aku ini untuk paling aku sendiri yang resikonya. Nggak bisa seperti itu Pak. Pasti connecting apa yang dilakukan di kecamatan itu connecting dengan Kemenak Pak, dengan Pak Irawadi. Di Pak Irawadi connecting juga dengan kami Pak. Terus sudah di provinsi connecting secara nasional, akan dipotret Kemenak kayak gini bla bla bla. Nah, karena itu di mana tempat di mana kita tinggal ini selalu terpotret secara utuh tingkah laku dan sikap kita, kebijakan apapun Pak. Kebijakan apapun yang kita ambil ini itu semuanya punya dampak dan punya risiko.
Karena setiap kebijakan pimpinan itu punya dampak dan resiko, maka rumusnya adalah tidak ada seorang pimpinan itu yang kemudian akan menyenangkan semuanya. Tidak mungkin. Ketika kebijakan diambil, pasti ada yang suka, ada yang pas, ada juga yang kecewa atas kebijakan itu. Nah, yang kecewa cenderung biasanya itu tadi oposisi, yang nggak senang namanya kan, kayak gitu. Dan nggak bisa menyenangkan semuanya. Nah, oleh karena kita tidak bisa menyenangkan semuanya, maka kita diminta untuk setiap mau mengambil kebijakan apapun dihitung secara detail. Kalau diambil seperti ini dampaknya seperti apa ya? Kalau umpamanya saya melakukan ini dampaknya seperti apa ya? Kalau saya memindahkan ini ke sini, kira-kira ada dampaknya enggak? Baik untuk kerjaan maupun untuk dampak-dampak sosial lainnya. Semuanya itu matang. Makanya banyak orang yang ingin menjadi pimpinan, tapi tidak banyak orang yang kemudian sukses menjadi seorang pemimpin yang ideal. Kenapa? Ujiannya kelewat berat. Ujiannya kelewat berat, sementara kita kebanyakan belum terlalu siap untuk menghadapi semua macam-macam dinamika yang ada di lapangan. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu, saya juga berkali-kali ingin menyampaikan, saya menasihati diri saya sendiri. Menasihati diri saya sendiri dan menasihati kita semua. Saya ingin Pak ya, kebersamaan selagi kita punya tanggung jawab sebagai seorang pejabat ini, kita itu asik, jalannya itu asik. Kita dengan stakeholder kita, dengan karyawan kita harmoni gitu, kita asik banget gitu. Harmoni banget. Dengan pimpinan berjenjang juga asik, harmoni sekali. Saya ingin itu aja Pak, ingin itu agar kalau komunikasi sudah terbuka Pak, sekali lagi kalau komunikasi sudah terbuka, itu apapun problem itu enak kita bicarakan Pak. Kadang-kadang masalah sepele saja Pak, sebenarnya bisa kita selesaikan dengan dialog, tapi karena ruang diskusi itu tertutup Pak, ruang komunikasi tertutup, sudah saling curiga akhirnya apa? Oh saling, itulah yang terjadi. Seneng lihat saudaranya nggak bisa tidur karena ulah saudaranya yang lain, dikit-dikit. Padahal sebenarnya bisa kita menyelesaikan itu dengan dialog dan lain sebagainya. Betapa pentingnya ruang komunikasi itu Pak. Makanya sekat komunikasi itu nggak boleh tertutup, harus tetap dikasih ruang. Dan kita membuka ruang komunikasi, jangan kemudian terbatas dengan kabinet yang inti saja. Andaikan di Kemenag itu dengan Kasubag, dengan Kasih saja umpamanya. Andaikan di Kanwil itu dengan Kabaktiku, dengan Kabik saja, dengan Pembina saja. Semuanya dikasih ruang untuk kemudian bisa dialog, diskusi Pak. Itulah semangat yang diinginkan oleh Zona Integritas ini ya Pak Imam ya. Ada ruang dialog, ruang diskusi sehingga anak buah staf itu dengan kita itu dekat Pak. Kita lewat itu nggak ditakuti Pak. Ada loh Pak pimpinan itu ya. Karena sebelum kita jadi pimpinan seperti ini kan rata-rata kita jadi staf dulu. Nggak mungkin Pak Haji Sibuan langsung kepala bidang kemenangan. Pasti CPNS dulu. Pasti ngabdi dulu, ada atasannya. Dulu pernah dengan Pak ini. Seperti itulah Pak kita. Kita itu kadang-kadang ditepuk pundak kita jauh lebih pimpinan kita, entah siapa ya. Apa kabar? Makan belum? Itu tuh bagi seorang staf itu sudah sesuatu yang tak ternilai Pak. Itu saja. Tapi kadang-kadang kita sering lupa dengan hal-hal yang sekecil itu, sehingga kadang-kadang kita lewat itu dianggap malah ada yang lebih parah lagi kalau ini nggak segera diurai. Tahu kita DL ke Jakarta atau kemana, seneng Pak karyawan itu. Oh, alhamdulillah Bapak ada. Seneng. Kalau ada di kantor susah Pak. Cak merasa ada di belenggu apa, ketakutan. Nah, ini kembali ke kita masing-masing bagaimana kita menciptakan suasana organisasi itu yang humanis, yang humble, yang semua saja bisa saling menegur, bersapa. Asik sekali Pak. Itu kalau ada apa-apa Pak, mereka berani ngingetin kita Pak. Ini kan. Coba kalau ada sekat yang berjarak-jarak itu Pak, borok-borok ngingetin Pak. Kita lewat aja mereka minggir Pak. Serem gitu, lihat. Gitu.
Ya, mudah-mudahan Pak ya kita diselamatkan semua Pak. Diselamatkan kita di keluarga kita, masa kita berkarir di kantor, di satkernya masing-masing diselamatkan. Tidak ada orang-orang, dan kita juga dijauhkan dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang punya tujuan-tujuan tidak baik kepada kita semua. Ayo niatkan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan sifat kearifan, keadilan yang benar-benar bisa memberikan rasa adil untuk semuanya. Walaupun kadang-kadang cobaan, tantangan di lapangan juga nggak sesederhana itu. Menurut kita adil, kadang-kadang kita lain lagi dengan teman itu Pak. Nah inilah ujian Pak. Karena kita mau repot, karena kita mau jadi pimpinan, makanya kita harus mau direpotin Pak. Direpotin oleh urusan, direpoti, kita mau istirahat, ada telepon masuk, ya kita angkat gitu. Ya, karena kita sudah mau untuk jadi pimpinan Pak. Kalau jadi pimpinan kan malam-malam kadang-kadang ditelepon untuk yang emergensi. Kadang-kadang enak-enak dengan keluarga hari Sabtu Minggu diminta datang ke kantor urusan penting, ya karena kita mau jadi pimpinan. Karena kita nggak mau direpotkan seperti itu, ya mungkin kita enak pengen jadi penyuluh agama mungkin Pak. Bisa lebih itu kan. Nah, cuman pahalanya juga gede sekali Pak. Kalau pimpinan ini mau bisa memberikan dampak yang positif dari orang lain itu pahalanya juga besar. Kita juga bisa memberikan sentuhan yang besar, berubah besar, dan akan dikenal. Kantor ini sudah berapa pimpinan yang ada di sini kan? Kabarnya tadi ada Pak Mukhlisuddin, ada Pak Sipuan, ada Pak siapa. Semuanya pasti ada hal-hal positif yang ditinggalkan Pak, oleh pimpinan-pimpinan pendahulu-pendahulu kita. Pak Sipuan di Bengkulu Utara bukan kemenak yang pertama di sini. Pak Irawadi di sini bukan kemenak yang pertama. Pak Rahman dan Pak Umar ya. Namanya ini Rahman, tapi ada Umarnya orang tua. Di Rejang Lebong juga bukan orang yang pertama, pasti berderet Pak, dari ujung ke ujung. Di Kanwil itu ada 14 Pak, saya hitung foto-foto itu. Berada 14. Nah itu orang-orang hebat yang diberikan amanah. Dan sekarang eranya itu di kita Pak. Gambar foto itu sedang di kita titiknya Pak. Kelak kita akan ditinggalkan di situ karena faktor pensiun, faktor pindah, faktor apa akan ditinggalkan. Ada ganti yang figura yang baru. Nah ketika di figura kita ini loh Pak, sedang kita ini apa yang sudah kita mampu berikan untuk Kepayang, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara. Ketika bingkai itu sedang di kita, ketika Kanwil itu bingkai ini sedang di Saifuddin, apa yang bisa diberikan untuk ini gitu. Jadi berkali-kali kan Pak Menteri sering ngomong kita bukan Superman gitu, tapi kita ini perlu super team. Artinya apa? Kita itu disuruh kompak Pak gitu. Kita itu disuruh rukun gitu. Pak Menteri itu nggak seneng banget nih orang bertengkar itu gitu. Makanya kenapa ke Pak Menteri nyaman di Bengkulu? Karena kita bisa menyatukan ormas, bisa dengan Forkopimda juga bagus hubungan gitu. Kayak gitu. Baik, karena kita ada kegiatan lanjutan, kita sholat asar dan lanjut ke sana. Sekali lagi terima kasih Pak Irawadi ya, beserta Ibu dan seluruh yang di sini. Tentu merepotkan semuanya, mudah-mudahan mendapat imbalan pahala atas dedikasi ini. Doa untuk kita semua, mudah-mudahan seperti doanya tadi yang membacakan doa itu bagus sekali. Mendoakan kita semua intinya bisa selamat dunia dan akhirat. Sekali lagi saya garis bawahi, figura foto itu sedang ada di kita sekarang. Muka-muka itu sedang Pak Widodo di situ gambarnya. Setelah Pak Widodo kita nggak tahu figura siapa di pasang. Oh lama itu Pak katanya. Ya itu sekali lagi, mumpung frame foto itu adalah sedang kita Pak. Artinya kita sedang diberi kesempatan untuk di sini. Ada orang bercita-cita begini, ingin mengabdi lebih panjang lagi dengan pindah ke dosen namanya. Hitung-hitungan Pak senior kita, Pak Haji Ajamalus itu benar. Beliau kepengen masih melakukan pengabdian. Kalau enggak begitu, beliau karena kan purna bakti di situ. Tapi hitungan Allah kan beda Pak. Baru berapa bulan menjalani, 2 bulan apa 3 bulan sebagai dosen di situ. Hitungan kita, oh menurut Pak Widodo, saya kan kelahiran tahun 82 Mas, dihitung
Wah, kalau 58 masih panjang, 13 tahun. Hitungan Pak Widodo 13 tahun. Pernah tahu nggak hitungan Gusti Allah itu kapan, Mas? Kalau itu dikasih bocoran, Mas, mulai malam ini sampai di masjid terus, Mas, nggak pulang-pulang di masjid. Kalau itu dibuka, gitu. Tapi kan nggak pernah tahu. Coba Pak Jamalus, hari ini Senin, pulang kerja ini saya mampir ke rumah sakit, besuk beliau sambil setengah senderan, ya, menceritakan tentang romansa ketika bersama kami dulu, bla bla bla, cerita tidak terbersit sedikit pun kalau 24 jam kemudian bahkan ditinggalkan Pak Jamalus selama-lamanya ngobrol asik. Dia cuma ngeluhin, itu loh Pak Kanwil, kami nikah kami dua-duanya nggak bisa jalan, tapi kalau kaki sih nggak apa-apa, tapi yang kami berat ini ada sakit lebih parah. Apa Pak? Paru-paru gitu. Cucu yang berat itu paru-paru ini gitu. Nah, Selasa di jam pulang kerja itu juga beliau meninggal 24 jam. Hitungan Pak Haji Jamalus bisa lebih lama mengabdi, Pak. Tapi hitungan Allah semuanya ada semua, Pak. Saifuddin berapa lagi? Sekian. Pak Rahman, Pak Umar berapa lagi? Sekian. Pak Kepahyang duduk gagah ini nggak tahu, nggak tahu. Kita cuma semuanya berdoa kan, ya Allah panjangkan umur kami, ya Allah berikan keberkahan, ya Allah, ya Allah. Kan gitu. Mumpung kita dikasih kesempatan ini Pak, yuk astagfirullah khairan, kita saling ingetin seperti ini Pak. Justru karena kami masih merasa banyak kurang, banyak dosa, makanya setiap kami ngomong selalu saya nasihati diri saya sendiri dan orang lain. Karena tiba-tiba aja Pak, banyak loh orang lagi khotbah meninggal, pingsan. Orang lagi pidato kayak gini, pak. Orang lagi duduk kayak Pak Kabat, nggak nyangka. Tiba-tiba nggak nyangka Pak, kayak gitu. Nggak nyangka. Dan kalau sudah itu terjadi Pak, Pak, ya Allah, itu kan dengerin lagu Sebutin Bangga itu kan ngeri itu. Ngeri itu. Ya Allah, itu ada orang ngubur itu di papan di itu. Mengerikan. Selesai urusan dunia Pak. Yang Pak Sipuan punya ayam peliharaan yang mahal, selesai Pak, jadi milik orang lain ayam itu Pak. Yang Pak Widodo punya punya sapi sawit umpamanya, selesai semua Pak. Dan sekali lagi, dan itu pasti terjadi Pak, dan itu pasti terjadi. Kalau sudah ingat seperti itu, Masya Allah, astagfirullah. Oke Bapak Ibu sekalian, karena ini momentum MTQ, mudah-mudahan melalui momentum MTQ ini dapat keberkahan semua Pak. Kami yang di Kanwil dan di Kemenang, Pak Kapit yang hadir di sini diberi keberkahan Pak. Keluarga-keluarga kita diberikan kesehatan, yang masih di rumah sakit, yang masih diberikan kesehatan Pak. Ya Allah, kita itu punya nenek kadang-kadang Pak, ke toilet aja digendong gitu Pak. Tanahnya luas Pak, tapi ke toilet itu digendong. Kalau nggak digendong nggak bisa Pak. Padahal tanahnya banyak. Artinya ganteng ini nggak selamanya, Pak Rahman ini nggak selamanya. Ya Pak Kasubag ini nggak selamanya ganteng kayak gini. Seiring waktu selesai, Pak Juni yang tembem cabi gitu. Seiring waktu nanti hilang juga. Coba lihat tahun 92. Pemeran film Jaka Suara namanya Roma Irama. Itu badannya dempal, coba lihat. Itu film dibuat tahun 92. Dempal bagus. Sekarang Pak Jiroma itu kisut semua. Kisut. Jalannya sudah agak begini. Walaupun bawa gitar yang berat itu masih bisa. Coba bandingkan tahun 80-an 5 gitu. Masih main sama Ikang Fauzi. Udah lebih gagah dari Pak Juni ini Pak. Seiring waktu Pak, nggak usah dihindari nambah umur itu. Sudah, nah pakai skincare kayak model apa Ibu, nggak akan membantu juga kan sudah umur 70 tahun itu. Jadi mudah-mudahan jadi pengingat kita semuanya Pak, bahwa hidup ini ada akhirnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin sekalian, tak terasa tibalah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.